Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan materi geografi masih dengan kelas 10 tentang tata surya. Coba perhatikan gambar ini. Kita bisa menggambarkan bahwa tata surya merupakan kumpulan dari benda langit yang terdapat dalam suatu galaksi yang terdiri dari satu bintang yang berada di tengah, dan benda langit lainnya itu bergerak mengelilingi matahari yang dijadikan sebagai pusat tata surya. Berikut susunan dari tata surya kita. Ada matahari, ada planet, ada asteroid, ada satelit. Satelit ada dua ya, satelit alami dan satelit buatan, meteorit, komet, debu angkasa, dan yang lainnya yang tersusun dalam tata surya. Dalam tata surya ada sekitar 8 planet besar yang bergerak sesuai dengan lintasannya masing-masing. Sehingga antara suatu planet dengan planet lainnya itu tidak saling bertabrakan lintasannya. Untuk komet sendiri, dia bergerak mengelilingi matahari. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama matahari. Matahari seperti video sebelumnya yang sudah kita bahas, matahari terbentuk dari reaksi fusi termonuklir dari unsur hidrogen dan helium, sehingga menciptakan energi yang sangat besar. Makanya planet-planet yang ada dalam tata surya itu bergerak mengelilinginya. Untuk penjelasan yang lebih rinci, silakan dilihat video sebelumnya. Yang kedua, kita masuk ke planet. Nah, untuk planet merupakan benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tapi dia menerima cahaya dari sumber utama tata surya, yaitu bintang yang biasa kita sebut sebagai matahari. Planet besar dalam tata surya itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars sama Jupiter itu akan ada planet kecil atau yang biasa disebut sebagai asteroid. Ada di antara Mars sama Jupiter dan ada di luar nanti dari lintasan Neptunus. Dan ada komet yang lintasannya berbeda antara komet satu dengan komet lainnya tergantung dari berapa jarak jauhnya dengan matahari. Untuk pengelompokan planet sendiri itu ada 3 kelompok. Yang pertama, bumi sebagai pembatasnya. Bisa dilihat di sini, ada planet superior, ada planet inferior, dan bumi yang bergerak mengelilingi matahari dijadikan sebagai pembatasnya. Untuk planet inferior itu adalah planet yang orbitnya antara matahari dengan bumi, yaitu planet Merkurius dengan planet Venus. Sedangkan untuk planet superior, planet yang orbitnya berada di luar bumi, dimulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Saturnus tanpa ring ya. Yang kedua, pengelompokan planet berdasarkan posisi asteroid. Ada planet dalam dan ada planet luar. Untuk planet dalam, planet yang memiliki orbit antara matahari dengan asteroid. Karena asteroid berada di antara Mars sama Jupiter, jadi pembagian kelompok planet ini 4 di dalam dan ada 4 di luar. 4 yang bagian dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk jenis yang ketiga, berdasarkan ukuran dan komposisi dari planet yang ada dalam tata surya kita. Ada planet terestrial dan ada planet Jovian. Untuk planet terestrial itu yang ukuran dan komposisinya mirip dengan bumi. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet Jovian itu yang ukuran dan komposisinya mirip dengan planet Jupiter. Ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu untuk pembagian kelompok planet. Selanjutnya, masing-masing planet akan memiliki periode revolusi dan rotasi. Revolusi apa? Revolusi adalah waktu yang diperlukan suatu planet untuk mengelilingi matahari dalam waktu 1 kali putaran. Untuk bumi sendiri,
memiliki waktu revolusi selama 1 tahun. Dari pergerakan bumi mengelilingi matahari akan ada akibatnya terhadap aktivitas yang ada di bumi. Yang pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Makanya ada beberapa wilayah yang memiliki 4 musim, ada 2 musim. Yang kedua, terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulannya, tergantung dari arah posisi penduduk berada di mana saat melihat ke arah langit. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam. Lamanya waktu siang dan malam. Kadang kita merasakan bahwa waktu siang itu terlalu lama, kadang kita bisa merasakan malam itu terlalu sebentar. Itu akibat dari revolusi bumi. Yang keempat, gerak semu tahunan matahari. Ini berhubungan dengan pergantian musim. Ada revolusi, maka akan ada rotasi. Untuk rotasi sendiri, itu adalah pergerakan dari planet sesuai sumbu planet tersebut. Akibatnya apa? Yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Siang, ketika bagian bumi itu menghadap matahari. Malam, ketika bagian bumi itu membelakangi matahari. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di bumi berdasarkan garis bujur. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perbedaan bujur 15 derajat, maka beda waktu antara suatu wilayah dengan wilayah lain itu selama 1 jam. Yang ketiga, gerak semu harian matahari itu berhubungan dengan pergantian siang dan malam. Yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Jadi bentuk bumi itu agak seperti elips. Yang kelima, perubahan arah angin di daerah khatulistiwa. Makanya beruntung penduduk yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Arah anginnya tidak terlalu kuat, maka sedikit terjadinya badai di sekitar daerah khatulistiwa. Yang ketiga, bagian dari tata surya adalah asteroid. Bisa dilihat di sini ada sabuk Kuiper yang berada di luar lintasan Neptunus, sedangkan asteroid itu berada di antara planet Mars sama Jupiter. Ini adalah foto-foto dari asteroid yang kelihatan oleh peneliti. Asteroid 243 Ida, asteroid 433 Eros. Selanjutnya adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengelilingi planet di dalam mengorbit matahari. Jadi, satelit itu bergerak mengelilingi planet dan planet bersama satelit akan bergerak mengelilingi matahari. Untuk satelit sendiri itu dibagi dua. Ada satelit alami yang biasa kita sebut sebagai bulan, dan yang kedua itu satelit buatan yang dibuat oleh manusia. Kalau di Indonesia itu berupa Apollo, dan tergantung dari kecanggihan teknologi di masing-masing negara. Kalau negaranya canggih, maka banyak satelit yang diterbangkan di luar bumi. Yang kelima adalah meteor. Untuk meteor sendiri, itulah batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Meteor yang biasa kita sebut sebagai bintang jatuh. Untuk informasi bahwa malam ini, menurut Pusat Sains Antariksa 8, tanggal 20 sampai 21 Oktober 2020, kita bisa melihat meteor Orionid di langit Indonesia. Kenapa bisa kita lihat meteor Orionid? Karena meteor Orionid itu termasuk dalam konstelasi Orion, dan meteor ini merupakan hasil dari debu komet Halley yang mengorbit setiap 76 tahun sekali. Untuk meteor Orionid ini kita bisa lihat sekitar jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Ini untuk ilustrasi bagaimana ketika terjadi hujan meteor, dan ini ketika meteor masuk ke atmosfer bumi sehingga menimbulkan jejak cahaya. Yang keenam adalah komet, benda langit yang mengorbit matahari yang disebut juga sebagai bintang berekor, dan ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Semakin dekat komet ke matahari, maka ekornya semakin panjang. Semakin menjauh dari matahari, maka ekor komet akan semakin pendek. Komet itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada inti, ada bagian koma, dan ada bagian ekornya. Itulah bagian atau susunan dalam tata surya kita. Semoga informasi ini dapat berguna. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.